Jadi supaya masyarakat tahu kenapa ini menjadi isu penting, saya ulangi lagi ya, bahwa Vina dan Egy ya, itu dinyatakan dibunuh dan diperkosa, yaitu sekitar jam 10 tanggal 27 Agustus 2016 oleh 8 orang terdakwa yang ada sekarang di penjara. 1, Saka sudah bebas karena tidak dihukum seumur hidup. 5 masih ada di sana, ya. 7 masih ada di sana. Nah, padahal menurut mereka ini, kelima dakwa itu yang diwakili sekarang 5, termasuk Saka, ya, di 6 berarti ya. Satu lagi kita belum bertemu ya. Itu mengatakan pada tanggal 27 Agustus tersebut, jam 10-an itu, mereka itu tidak berada di tempat kejadian di mana Egy dan Vina dibunuh. Mereka ada tidur bersama-sama. Berarti 9 orang tadi itu bersama-sama di rumah anaknya Pak RT. Jadi kalau mereka ada di rumah Pak RT pada jam yang sama itu, bagaimana mereka bisa dituduh melakukan pembunuhan di tempat dibunuhnya si Egy dan Vina? Egy ya. Sehingga timbul pertanyaan, sebenarnya ada pembunuhan enggak? Kan gitu. Itu. Nah, kedua yang sudah saya jelaskan kemarin dan jelas lagi. Yang didakwa di dalam perkara ini ada 11 orang. 11 orang. Didakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan dan perkosaan. Dari 11 ini, 8 sudah diadili. 3 dinyatakan buron. Kemudian terakhir ditangkap 1, yaitu namanya Peggy. Kemudian 2 orang lagi yang dinyatakan buron ini tiba-tiba dinyatakan diralat, itu adalah fiktif, artinya tidak ada. Padahal dalam dakwaan jaksa dikatakan, yaitu Andi dan Dani, Andi dan Dani, yang kemudian oleh jaksa oleh polisi dinyatakan itu fiktif. Andi dan Dani ini dikatakan fiktif. Itu di dalam dakwaan disebutkan bahwa Dani dan Andi inilah yang membawa korban Vina dan si Egy ke flyover dengan naik sepeda motor diapit katanya. Mungkin kalau dibilang diapit itu dibonceng diapit ke flyover, sehingga terkesan matinya itu gara-gara kecelakaan. Itu dakwaan jaksa dan di situ juga putusan hakim. Nah, kalau polisi mengatakan Andi dan Dani itu fiktif, berarti ceritanya itu kan jadi aneh. Pertanyaannya, siapa yang membawa Vina dan Egy ini ke flyover? Apa bisa mereka itu ada jalan lagi kalau sudah mati? Siapa yang bawa? Ini aneh nih cerita ini. Jadi artinya berarti isi dakwaan itu fiktif dong. Karena Dani dan Andi sesungguhnya tidak ada. Padahal di dalam dakwaan disebut ada. Termasuk mukul-mukul lagi itu orang itu. Iya kan? Kalau dakwaannya isinya fiktif, berarti tuntutannya juga fiktif juga. Otomatis akibatnya apa? Ya akibatnya putusan hakim jadi tidak benar. Karena di sana masih ada Dani dan Andi. Nah, ini buat kita masyarakat Indonesia harus memahaminya. Itu sebabnya kami Peradi terus terang prihatin. Mereka datang atas jasa bantu dari Pak Kang Dedi, datang ke sini. Kang Dedi aja sudah berkomitmen dan berkorban banyak, apalagi kami Peradi. Oleh karena itu kami minta
Kami tidak mau mengatakan membela, menyalahkan polisi, tidak begitu cara berpikir kami. Kami menginginkan, sudah terlalu banyak kejadian-kejadian seperti ini. Dan menurut cerita di dalam mereka ini, yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya menangani adalah polisi yang lain, unit yang lain. Ini pun dia unit narkoba sebenarnya, tapi menangani perkara ini. Jadi sebenarnya gak tepat menurut saya. Seharusnya Polri menugaskan petugas yang lain. Jangan ayah korban, orang anaknya dibunuh, bapaknya yang mengusut. Pasti tidak objektif. Saya tidak menuduh dia bersalah dan sebagainya, tapi pasti secara emosional itu pasti tidak bisa objektif, tidak tepat. Jadi saya mohon kepada Kapolri untuk selanjutnya, meskipun Peggy bukan klien kami dan tidak dalam sini, tapi termasuk untuk mereka ini karena diperiksa sebagai saksi, kalau boleh, mohon yang memeriksa itu jangan lagi ada orang-orang yang dulu menjadi penyidik, supaya tidak terjadi konflik, supaya ada keterbukaan.